Pemirsa, Anda kembali dalam Dialog Malam, masih bersama saya Sandra Andriani dan juga bersama dua narasumber kita pada malam hari ini, yaitu Pak Sudama dan juga Pak Rafani Ahyar. Pak Sudama tadi juga dijelaskan oleh Bapak bahwa di radio ini justru ternyata banyak yang dakwah-dakwah yang belum terpantau atau bekerja sama dengan LSF tadi begitu ya disebutkan. Nah, bagaimana ini dari KPID sendiri untuk mengontrol hal itu? Ya, maka dari itu karena memang radio itu bukan ranahnya LSF, Mhm. maka dari itu kami KPID mengadakan MOU kerjasama dengan MUU dengan Majelis Ulama Indonesia untuk melakukan Oh, pengawasan. Nah, gitu. oke. Di di dalamnya juga termasuk radio begitu? Ya, termasuk radio, televisi yang belum tersentuh sensor, Mhm. terutama TV-TV daerah, karena waktu saya di lembaga sensor film itu memang TV-TV daerah banyak yang masih belum menyensorkan tayangan-tayangannya. Yang kedua radio memang bukan ranahnya, tidak mungkin disensor oleh LSF. Gitu. Oke. Oke, lalu kemudian apakah nantinya penceramah dan pengisi program religi di televisi ini harus mendapatkan rekomendasi dari MUI, Pak Sudama? Ya, untuk kedepannya selanjutnya nanti setelah ada pembinaan, kita kan ada langkah-langkahnya dulu, tidak langsung yang seperti yang tadi saya utarakan. Tidak mungkin ketika ada seorang penceramah yang sudah memiliki slot di radio atau televisi tidak mungkin langsung diberhentikan karena misalnya ini dianggap dia melakukan atau memberikan ceramah yang kurang menyejukkan. Mhm. Dilihat seberapa jauh pelanggarannya. Kalau memang mereka karena belum tahu atau belum mengenal undang-undang ya dibina gitu. Kecuali yang memang berceramah dengan diniatkan untuk melakukan pelecehan misalnya terhadap agama tertentu, yaitu memang bisa langsung direkomendasikan untuk diganti saja gitu. Tetapi kalau untuk pelanggaran-pelanggaran ringan, sepertinya kita juga kan harus bijaksana juga, harus Betul. bijak. Makanya di sini ada kalimat pembinaan gitu, di judul MUU KPI Pusat dan MUI gitu. Oke, Pak, sering disebutkan bahwa kurang menyejukkan. Nah, kurang menyejukkan ini sebetulnya artinya seperti apa sih, Pak? Ya itu tadi sebenarnya karena ini hanya konteksnya saja, konteksnya di ruang publik, di ranah publik. Mhm. Bisa saja tema-tema misalnya perbandingan agama itu dibahas di ruang tertutup. Tetapi kalau di ruang publik itu pasti tidak menyejukkan karena pasti ada ketidaknyamanan. Karena begini logikanya, Mhm. seluruh umat penganut agama manapun akan menganggap agamanya itu paling benar. Gitu. Betul. Jadi kalau itu dibanding-bandingkan, ya itu akan mengakibatkan kontroversi ya. Apalagi kalau sudah menyerempet terhadap pelecehan gitu ya, pelecehan agama lain gitu. Dan Ibu Sandra pastilah sudah mendengar ada ceramah-ceramah seperti itulah, seperti uh, membahas kisah-kisah di agama lain yang memang itu cukup menyakitkan bagi para penganutnya gitu. Karena Oke. uh, khusus untuk penceramah agama Islam ya kami berharap bahwa para penceramah itu tetap memegang teguh untuk memberikan suatu hal yang rahmatan lil alamin. Mhm. Oke. Baik, lantas Pak Sudama, apakah bagaimana nantinya jika ada program yang luput dari pengawasan KPD atau yang bertentangan dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan pedoman perilaku P3SPS? Apakah nanti akan ada sanksi yang akan diberikan? Ya itu perintah undang-undang ya. Perintah undang-undang memang sanksi yang pertama ada sanksi teguran, kemudian di sana juga ada sanksi administratif sampai pada pidana. Gitu. Tetapi kembali lagi Bu Sandra bahwa kami di
KPID dan tentu saja MUI juga semangatnya bukan untuk memenjarakan orang, tidak. Semangat kami adalah untuk membina, dan kalau ada yang kurang baik kita luruskan, kalau ada yang kurang tepat kita luruskan juga. Jadi masalah sanksi itu pasti ada, gitu. Tapi selama ini kami di KPID belum pernah mengeluarkan sanksi yang pidana misalnya, tidak, karena di lembaga penyiaran masih dapat terkontrol. Berbeda kalau di sosial media, dan untung sosial media bukan menjadi ranah kami juga, tetapi untuk kedepannya mungkin di perubahan atau revisi undang-undang penyiaran kami tidak tahu, mungkin saja nanti sosial media pun akan menjadi tanggung jawab KPI, gitu. Karena yang saya lihat justru bukan di lembaga penyiaran gitu yang rawan gitu, yang rawan itu justru di sosial media. Betul. Karena sekarang sosial media adalah platform yang paling banyak digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat ya, Pak Sudama. Pak Kiai, lalu apakah nanti dai pengisi program di televisi ataupun radio ini harus mendapatkan rekomendasi dari MUI, Pak? Ya, sebetulnya kerjasama kita dengan KPID itu adalah menyamakan persepsi apa yang layak disampaikan, tujuannya sama, memberikan suatu isi konten persepsi tentang Islam yang menyejukkan, yang membawa persatuan. Nah, MUI dipandang oleh sebagian orang untuk bisa memberikan suatu semacam kisi-kisi. Sebetulnya ini tidak berarti MUI sebagai malaikat membatasi, seperti hanya diberikan bahwa pandangan atau persepsi MUI bahwa ini adalah layak disampaikan, bahwa kata-katanya itu baik, di tempat baik, dengan cara-cara yang baik. Itu sesuai dengan prinsip-prinsip dakwah dalam Islam. Tadi dikatakan apakah memang MUI akan membuat sesuatu aturan, ya memberikan, ada aturan yang dipegang oleh MUI itu kan dakwah wasatiyah, buku dan pedomannya sudah ada. Jadi Islam wasatiyah itu adalah memberikan gambaran tentang Islam yang moderat itu. Moderat berarti adalah dia tidak dengan kekerasan tapi dengan santun dan menyejukkan. Nah, isi-isinya tetap sama dari Al-Quran dan Sunnah, tetapi persepsi yang tidak dengan cara kekerasan, tapi dengan ketegasan, begitu. Lalu bagaimana pendapat Bapak tentang beberapa pendakwah yang menyampaikan dakwahnya ini secara keras atau kasar? Ya, menurut saya bahwa dengan cara seperti itu, dalam sejarah dakwah Islam itu bukan mendapat, jadi bukan keberhasilan, bukan memberikan suatu kesempurnaan Islam, bahkan akan merusak dengan Islam itu sendiri. Di dalam sejarah terbukti dengan cara kekerasan di mana saja itu bukan berhasil dari dakwah itu. Jadi menurut saya mari kita sama-sama menyampaikan risalah Islamiyah tapi tidak dengan kekerasan. Memang di dalam hal-hal tertentu itu ada ayat-ayat yang semacam mengajak perang fisabilillah. Tapi kita kan bukan negara dalam keadaan perang. Kita dalam keadaan damai. Kita dalam keadaan persatuan bangsa untuk dijaga. Ada ukhuwah, persaudaraan. Jadi persaudaraan ukhuwah itu ada 3 tingkatan atau 3 macam ukhuwah Islamiyah, persaudaraan Islam. Jadi persepsi tentang Islam, kekeliruan, kesalahan itu orang lain itu memang kita harus betulkan, tapi juga dengan cara memarahi atau dengan kekerasan. Itu menjaga suatu persatuan ataupun persaudaraan. Kalaupun tidak dari bukan Islamiyah itu dengan watoniyah, yaitu cara persaudaraan kebangsaan. Maksud kebangsaan itu kita bagaimana meningkatkan toleransi antara kita di antara beda agama,
kita mengetahui ada agama lain, tapi berarti bukan mengakui kebenaran agama lain. Masing-masing menjaga kebenarannya dalam hal kerukunan atau persaudaraan itu adalah ukhuwah watoniyah dalam posisi seperti itu. Jadi tidak, memang agama kita benar, agama lain itu ada, disebutkan dalam Al-Quran ada agama lain, tidak harus mencemoohkan atau menghina, itu juga dilarang. Silahkan lakum dinukum waliyadin. Agamamu adalah agamamu, kami juga agamaku. Itu adalah dalam Al-Quran disebutkan seperti itu. Kemudian kalau tun itu sama kita ada ukhuwah insaniyah, persoalan karena kemanusiaan. Prinsip-prinsip kemanusiaan dijaga walaupun beda agama, walaupun beda bangsa. Ini adalah Islam itu adalah menghargai, menghormati kemanusiaan manusia itu sendiri. Walaupun tetap bahwa manusia menurut sisi Allah, inna akramakum indallahi atqakum, yang mulia yang paling takwa. Tapi kalau kemanusiaan menghargai sama-sama manusia, maka kita saling menghormati dalam arti bukan melebur keyakinan kita, adalah menghargai dia berbeda agama, kemudian berbeda suku bangsa, itu harus ditegakkan. Kembali lagi, kalau memang tadi pertanyaan pokok yang berkaitan dengan dakwah, jadi dengan kekerasan, itu sudah dibuktikan dalam sejarah, itu adalah tidak berhasil. Yang ada adalah pertengkaran akibat kekerasan itu sendiri. Itu tidak dikehendaki oleh agama, lebih-lebih agama Islam itu sendiri. Agama Islam itu agama pembangunan. Agama membangun dalam segala aspek, membangun kesehatan, membangun lingkungan hidup, membangun jiwa dan keimanan di dalam agama itu sendiri. Dalam pembangunan keagamaan, maka persatuan harus dijaga. Tidak harus, wah kalau begitu bagaimana kita terlemah? Tidak lemah, tetap kita konsisten terhadap keyakinan masing-masing menurut Islam, dan orang lain yang menyimpang dari Islam ataupun berbeda itu dia berarti diakui ada, diketahui ada agama lain. Tapi kalau memang saling adalah yang disebutkan dengan pertentangan agama itu diselesaikan, jangan sampai saling menghina. Tentu itu tidak dikehendaki oleh agama apapun, termasuk agama Islam itu sendiri. Begitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Kiai atas penjelasannya. Kita harus jeda lagi saat, jangan kemana-mana dulu, tetap di Dialog Malam.